Apa yang terjadi pada jiwa pada saat kematian? Ada pertanyaan yang hanya lahir ketika seseorang yang kita cintai pergi mendahului kita. Ketika kamar menjadi kosong, ketika suara menghilang, ketika kenangan masih hangat. Pada saat itulah jiwa manusia berperang dengan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya konflik besar bukanlah menerima kematian, melainkan menerima ketidaktahuan tentang kemana orang itu pergi ketika mata mereka terpejam untuk terakhir kalinya. Alkitab menegaskan bahwa momen itu bukanlah kegelapan, bukanlah kesunyian, bukanlah kekosongan. Itu adalah saat wahyu, dan justru disitulah dimulai jawaban yang begitu banyak orang hindari, tetapi yang pemaksaan kesedihan harus hadapi. Hari ini, Anda akan menemukan berdasarkan kitab suci apa yang sebenarnya terjadi beberapa detik setelah kematian. Anda akan memahami jalan yang ditempuh jiwa, perbedaan antara nasib orang benar dan orang fasik, apa yang Alkitab sebut dengan pangkuan Abraham, apa itu Hades, dan apa yang berubah setelah salib. Dan jika Anda tetap tinggal sampai akhir, Anda akan memahami dengan jelas apa yang sebagian besar orang tidak pernah dengar, kemana sebenarnya seseorang yang meninggal pergi, termasuk orang yang Anda kehilangan itu. Kematian tidak pernah terjadi secara acak atau membingungkan. Alkitab menggambarkan momen ini dengan kejelasan yang mengejutkan, menunjukkan bahwa ada pemisahan nyata antara apa yang milik tubuh dan apa yang milik roh. Momen ini cepat, langsung, dan menentukan. Tidak ada transisi yang lambat, tidak ada pemadaman kesadaran, tidak ada fragmentasi identitas. Tubuh berhenti, tetapi jiwa terus berlanjut. Kebenaran yang disajikan dalam kitab suci ini adalah poin paling konkret, di mana seluruh pemahaman tentang kehidupan setelah kematian dibangun. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 menyatakan bahwa debu kembali ke tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Ayat ini tidak membawa metafora, melainkan membawa tatanan rohani. Bagian fisik menyelesaikan siklusnya, bagian rohani mengikuti nasibnya. Ini berarti bahwa pada saat yang tepat ketika kehidupan fisik berakhir, ada keberlanjutan, persepsi, dan kesadaran dalam jiwa. Kematian tidak membuat bingung, tidak mengurangi, tidak memadamkan. Kematian hanya memisahkan. Banyak yang membayangkan bahwa napas terakhir menciptakan jeda ketidaksadaran, tetapi kitab suci menunjukkan sebaliknya. Ketika Yesus menjelaskan apa yang terjadi pada Lazarus dan orang kaya dalam Lukas pasal 16, ia menunjukkan bahwa keduanya sepenuhnya sadar segera setelah kematian. Mereka tahu di mana mereka berada, mereka tahu apa yang mereka alami, dan mereka mengenali realitas rohani di sekitar. Kisah ini adalah salah satu dasar paling kokoh untuk memahami bahwa momen kematian bukanlah kekosongan, melainkan sebuah kebangkitan. Kebangkitan ini tidak terjadi karena jiwa menjadi sesuatu yang tidak seperti sebelumnya, tetapi karena jiwa berhenti dibatasi oleh tubuh. Persepsi berubah, segala sesuatu yang sebelumnya tampak jauh menjadi jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang menyertai kehidupan menjadi tidak relevan, dan jiwa mulai melihat apa yang selalu ada di alam rohani. Alkitab menunjukkan bahwa kematian mengungkapkan, bukan membingungkan. Kematian memaparkan kebenaran, kondisi rohani setiap orang. Pemisahan antara tubuh dan jiwa juga tidak bergantung pada keadaan fisik. Tidak peduli apakah kematian itu mendadak atau lambat, apakah terjadi dalam keheningan atau di tengah rasa sakit, hasil rohaninya sama. Jiwa terlepas dari tubuh dan mengikuti apa yang telah Allah tentukan. Tidak ada limbo, tidak ada penantian yang tidak disadari, tidak ada penangguhan. Tatanan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 tetap teguh. Mengatakan bahwa ditentukan bagi manusia untuk mati sekali dan setelah itu menghadapi penghakiman. Artinya, kematian tidak menginterupsi kesadaran, melainkan mengarahkannya.
Saat pemisahan ini juga merupakan saat di mana jiwa menyadari bahwa keberadaan belum berakhir. Apa yang tampak definitif bagi tubuh tidaklah definitif bagi roh. Rasa sakit fisik, keausan, kelelahan, semua ini berakhir di dalam tubuh. Jiwa bagaimanapun tetap utuh, sadar, sepenuhnya mampu mengenali realitas barunya. Persepsi ini konsisten dengan semua yang diajarkan Alkitab tentang sifat manusia, menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak ada pada tubuh, tetapi pada apa yang Allah tiupkan pada awalnya. Momen ini juga mengungkapkan sesuatu yang esensial. Tidak ada yang memasuki keadaan pasca kematian tanpa mengetahui siapa dirinya. Ingatan tetap ada, identitas tetap ada, kesadaran tetap ada. Yang berubah adalah persepsi akan realitas rohani. Yesus menjelaskan bahwa orang kaya itu mengenali Abraham dan Lazarus bahkan setelah kematian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kehilangan tentang siapa diri seseorang, hanya perubahan lingkungan. Transisi itu nyata, tetapi tidak menghilangkan apa yang mendefinisikan orang tersebut. Pemisahan antara tubuh dan jiwa adalah gerakan pertama dari perjalanan kekal. Alkitab menunjukkan bahwa gerakan ini segera dan mengikuti arah yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada jalan acak, tidak ada penyimpangan yang diciptakan oleh kebetulan. Jiwa keluar dari tubuh dan sudah berada di hadapan kebenaran yang selalu ada di hadapannya, meskipun tidak disadari. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yesus selalu menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk apa yang datang setelah kehidupan ini. Ketika tubuh berhenti, jiwa menyadari bahwa ia telah memasuki realitas yang tidak lagi bergantung pada waktu, keausan, atau keterbatasan manusia. Itu adalah momen kejernihan, bukan kebingungan. Dan justru kejernihan inilah yang menjadikan saat kematian begitu signifikan. Apa yang sebelumnya tampak jauh menjadi jelas. Orang itu mengerti bahwa kehidupan fisik hanyalah sebagian dari keberadaan dan bahwa apa yang dimulai sekarang adalah definitif. Segala sesuatu yang terjadi pada saat itu berada dalam tatanan Allah. Jiwa tidak tersesat, tidak bersembunyi, tidak terperangkap pada tubuh. Jiwa mengikuti arus rohani yang ditetapkan sejak awal. Tubuh memenuhi fungsinya dan kembali menjadi debu, tetapi jiwa tidak hancur bersamanya. Alkitab selalu menunjukkan perbedaan ini, dan itulah mengapa memahami momen ini sangat penting untuk memahami langkah-langkah selanjutnya. Gerakan pertama ini, pemisahan yang segera ini, membuka jalan bagi sesuatu yang digambarkan oleh kitab suci secara rinci. Jiwa tidak tinggal di mana tubuh jatuh, ia terus maju. Sesuatu mulai melingkupi realitas rohani orang tersebut. Sesuatu yang menentukan apa yang akan ia lihat, rasakan, dan alami mulai dari sini. Perjalanan yang sebelumnya terbatas pada kehidupan fisik memasuki fase baru yang hanya dapat dipahami dengan melihat apa yang diungkapkan Alkitab tentang nasib langsung jiwa. Ketika jiwa terpisah dari tubuh, ia tidak dibiarkan tanpa arah. Alkitab menunjukkan bahwa segera terjadi gerakan, persepsi, dan kehadiran. Tidak ada yang terjadi secara acak. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang bergantung pada upaya untuk mengorientasikan diri dalam lingkungan yang tidak dikenal. Lukas pasal 16 ayat 22 mengatakan bahwa malaikat-malaikat membawa Lazarus. Dan kalimat sederhana ini mendefinisikan realitas rohani yang terjadi segera setelah napas terakhir. Orang benar tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Mereka dipimpin. Kepemimpinan ini bukanlah simbolis, melainkan harfiah. Jiwa yang meninggalkan tubuh menyadari bahwa ia tidak terisolasi. Malaikat-malaikat mendekat dengan jelas, bukan untuk menawarkan penjelasan panjang, tetapi untuk memenuhi peran yang telah Allah tetapkan sejak sebelumnya. Mereka tidak datang dengan terkejut, mereka datang dengan tujuan. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan.
Kitab suci menunjukkan bahwa malaikat-malaikat selalu diutus untuk mendampingi, melindungi, dan membimbing, dan pada saat kematian peran ini menjadi lebih jelas. Kehadiran malaikat dirasakan oleh jiwa dengan cara yang tidak mungkin terjadi ketika masih berada di dalam tubuh. Apa yang sebelumnya tampak jauh menjadi akrab, dan jiwa mengerti bahwa kehadiran itu bukanlah asing, melainkan bagian dari tujuan Allah. Ketika Yesus berbicara tentang malaikat-malaikat yang selalu melihat wajah Bapa dalam Matius pasal 18 ayat 10, Ia mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk ini secara langsung terhubung dengan pemeliharaan ilahi. Perjalanan kematian adalah salah satu momen di mana misi ini dipenuhi dengan tepat. Inilah realitas orang benar. Tetapi Alkitab juga mengungkapkan yang sebaliknya. Orang kaya yang dijelaskan oleh Yesus tidak dipimpin oleh malaikat, ia dibawa ke siksaan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara mereka yang mati berdamai dengan Allah dan mereka yang mati jauh dari Dia. Teks tersebut tidak mengatakan bahwa ia berkeliaran, tidak mengatakan bahwa ia mencari jalan, tidak mengatakan bahwa ia terperangkap di antara dua dunia. Ia hanya terbangun dalam keadaan keterasingan dan penderitaan. Ketiadaan pemandu dengan sendirinya adalah bagian dari penghakiman. Pada titik inilah kitab suci mengungkapkan bahwa ada dua jalan yang segera terbuka dan tidak satu pun dari jalan tersebut bergantung pada persepsi manusia. Jiwa tidak memilih kemana ia pergi pada saat terakhir, ia hanya mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Ini memberikan kejelasan pada apa yang banyak orang coba pahami sendiri. Perjalanan ini bukanlah perjalanan tanpa arti. Itu dipandu untuk sebagian orang, dipaksakan untuk sebagian lainnya, tetapi tidak pernah tanpa tatanan rohani. Jalan orang benar ditandai dengan arahan dan dukungan. Jalan orang fasik ditandai dengan isolasi dan ketiadaan bimbingan. Kedua gerakan ini menunjukkan batas nyata antara dua alam yang disajikan Alkitab dengan tegas. Salah satunya adalah lingkungan di mana ada penghiburan, yang lainnya adalah lingkungan di mana ada penderitaan. Yesus menjadikan kontras ini jelas ketika ia berbicara tentang jurang antara pangkuan Abraham dan tempat siksaan dalam Lukas pasal 16 ayat 26. Jiwa segera menyadari batas ini. Itu tidak bertahap, itu bukan proses yang lambat, itu bukan penyesuaian. Jiwa hanya mengenali bahwa ia telah memasuki lingkup yang sepenuhnya rohani. Kesan fisik tidak ada lagi, tetapi kesadaran tetap penuh. Cahaya, jalan, gerakan, semua ini mulai dirasakan bukan oleh mata, melainkan oleh esensi jiwa itu sendiri. Alkitab tidak menggambarkan ini dengan warna atau bentuk rinci, tetapi menjelaskan bahwa orang yang dibenarkan dipimpin oleh Allah, sementara yang menolak rekonsiliasi ini mengalami keadaan keterasingan. Batas antara dua alam ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada ruang perantara di mana jiwa menunggu tanpa batas waktu tanpa arahan. Kitab suci tidak pernah mengajarkan tentang tempat penangguhan rohani. Ada takdir segera, ada gerakan segera, ada persepsi segera. Ini diperkuat oleh cara Yesus memperlakukan kematian perampok yang bertobat di kayu salib. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43, ia mengatakan bahwa orang itu akan bersamanya pada hari itu juga di Firdaus. Tidak ada penantian, tidak ada jeda, tidak ada periode ketidaksadaran. Jalan yang tak terlihat ini tidak dirasakan oleh mereka yang tetap berada di dunia fisik. Tetapi bagi jiwa itu jelas. Perjalanan berlanjut tanpa gangguan. Tidak ada kembali ke tubuh. Tidak ada kunjungan ulang ke kehidupan duniawi. Tidak ada kemungkinan untuk menyesuaikan apa yang telah dilakukan. Jalan rohani adalah definitif dan membawa jiwa ke realitas yang telah menantinya sejak semula. Ini mengubah kematian menjadi sesuatu yang langsung,
bukan proses misterius yang ditinggalkan Alkitab terbuka untuk interpretasi manusia. Selama perjalanan ini, jiwa juga menyadari bahwa ia meninggalkan semua yang milik waktu. Tidak ada lagi penantian untuk pemulihan tubuh, tidak ada lagi hubungan dengan rasa sakit atau keterbatasan. Apa yang bersifat duniawi tetap bersama yang duniawi. Apa yang rohani terus maju. Inilah sebabnya mengapa Paulus menegaskan dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 8 bahwa keluar dari tubuh berarti hadir bersama Tuhan. Inilah pengalaman orang benar dan kebenaran ini melintasi seluruh kitab suci. Ketika jiwa menyadari bahwa ia sedang dipimpin, pemahaman baru terbentuk. Keberadaan tidak dipadamkan melainkan diperdalam. Orang itu tidak merasa tersesat. Ia mengerti bahwa ia sedang mengikuti tujuan yang selalu melampaui kehidupan fisik. Ini tidak berarti bahwa jiwa menerima semua jawaban pada saat itu. Itu hanya berarti bahwa ia memasuki lingkungan di mana apa yang sebelumnya tidak terlihat kini menjadi jelas. Perjalanan ini mengarah pada tujuan segera jiwa. Dan Alkitab menggambarkan tujuan ini dengan pemisahan yang begitu jelas, sehingga tidak ada kisah manusia yang mampu menyamainya. Ada tempat di mana ada penghiburan dan kedamaian, dan ada tempat lain di mana ada kesusahan yang disadari. Jiwa melintasi batas antara dua alam dan masuk tepat ke dalam alam yang sesuai dengan keadaannya di hadapan Allah. Inilah garis yang mendefinisikan seluruh pengalaman setelah kematian, dan pada titik inilah jalan yang dipimpin oleh malaikat atau ketiadaan pemandu mulai mengungkapkan tahap berikutnya dari realitas rohani ini. Saat melintasi batas antara dunia fisik dan spiritual, jiwa memasuki realitas yang sudah ditetapkan jauh sebelum kehidupan manusia dimulai. Yesus menjelaskan pembagian ini dengan jelas dalam Lukas pasal 16, menunjukkan bahwa sebelum salib ada dua takdir langsung bagi mereka yang meninggal, yaitu pangkuan Abraham dan Hades. Kedua tempat ini bukanlah simbolis, melainkan nyata, terpisah dan benar-benar berbeda dalam tujuan, suasana, dan pengalaman. Yesus tidak memperlakukan subjek ini sebagai perumpamaan umum. Ia memberikan nama, karakter, dan detail. Ia menyajikan lingkungan penghiburan di mana Lazarus diterima dan lingkungan siksaan di mana orang kaya itu terbangun. Kejelasan dengan mana ia menggambarkan tempat-tempat ini adalah disengaja. Karena kondisi jiwa setelah kematian bukanlah topik yang dibiarkan terbuka dalam kitab suci. Ada organisasi spiritual dan ada pemisahan yang segera menyertai jiwa. Pangkuan Abraham adalah tempat yang disediakan untuk orang benar. Alkitab menunjukkan bahwa lingkungan ini ditandai dengan peristirahatan, kedamaian, dan harapan. Itu bukanlah keadaan tidak aktif, tetapi penghiburan. Jiwa orang benar menemukan di sana perlindungan, ruang di mana tidak ada penderitaan fisik atau emosional yang dapat mencapainya. Yesus menggambarkan Lazarus sebagai seseorang yang dihibur, didukung, dan diterima, menunjukkan bahwa pangkuan Abraham mewakili pemeliharaan Allah bagi mereka yang percaya pada janjinya. Tempat ini disebut pangkuan Abraham karena alasan sederhana. Abraham digambarkan dalam kitab suci sebagai bapa iman, dan mereka yang meninggal dengan percaya pada janji penebusan diterima di tempat ia berada. Belum ada penglihatan penuh tentang surga karena penebusan belum digenapi, tetapi ada peristirahatan. Itu adalah penantian yang sadar, aman, ditopang oleh janji yang melintasi generasi. Penghiburan adalah tanda bahwa Allah tidak melupakan anak-anaknya. Di sisi lain adalah Hades, tempat di mana orang kaya itu terbangun. Teks Alkitab menunjukkan bahwa pengalamannya adalah segera. Ia melihat, mengenali, merasa, dan mengerti di mana ia berada. Kesadaran tidak hilang, siksaan juga tidak bersifat kiasan.
Yesus berbicara tentang penderitaan nyata, kesakitan nyata, persepsi nyata. Hades adalah tempat keterasingan dari hadirat Allah, dan keterasingan ini dirasakan oleh jiwa sebagai sesuatu yang intens dan definitif. Ada satu poin penting dalam deskripsi Yesus. Ia mengatakan bahwa di antara kedua tempat ini ada jurang yang besar. Jurang ini bukanlah jarak fisik, melainkan pemisahan spiritual yang mutlak. Tidak ada yang bisa melintasinya, tidak ada yang bisa menyeberanginya, tidak ada upaya untuk berpindah sisi yang mungkin. Lukas pasal 16 ayat 26 menyatakan bahwa mereka yang berada di sisi penghiburan tidak dapat menyeberang ke siksaan, dan mereka yang berada dalam siksaan tidak dapat menyeberang ke penghiburan. Realitas ini meniadakan ide apapun tentang perjalanan perantara atau jalan kedua setelah kematian. Jurang ini juga mengungkapkan sesuatu yang mendasar. Nasib jiwa tidak diputuskan setelah kematian, melainkan sebelum kematian. Pemisahan antara pangkuan Abraham dan Hades mencerminkan kondisi spiritual orang tersebut selama hidup. Orang benar diterima dalam penghiburan, orang fasik terbangun dalam siksaan. Tidak ada ruang untuk negosiasi, untuk perubahan di kemudian hari, untuk pencarian jalan keluar. Keadaan jiwa yang diungkapkan setelah kematian hanyalah kelanjutan dari apa yang telah ditentukan oleh kehidupan. Kesadaran baik di pangkuan Abraham maupun di Hades adalah penuh. Orang kaya itu mengenali Abraham dan mengenali Lazarus, menunjukkan bahwa ingatannya, identitasnya, dan persepsinya tetap utuh. Ia meminta keringanan, meminta bantuan, bahkan meminta agar keluarganya diperingatkan. Ini mengungkapkan bahwa jiwa tidak kehilangan jati dirinya, tidak kehilangan rasa realitas, tidak kehilangan kemampuan untuk merasakan dan mengerti. Kematian tidak menghancurkan kesadaran, hanya membebaskannya dari keterbatasan tubuh. Di pangkuan Abraham, kesadaran ini disertai dengan kedamaian. Orang benar mengerti bahwa mereka berada di tempat yang telah Allah janjikan. Mereka menanti penggenapan janji, tetapi menanti dalam penghiburan, bukan dalam ketidakpastian. Ada harapan di sana, ada keyakinan, ada keamanan. Janji penebusan menopang setiap jiwa yang beristirahat di tempat itu. Di Hades, kesadaran disertai dengan penderitaan. Orang kaya itu bahkan meminta setetes air untuk meredakan rasa sakitnya, yang menunjukkan bahwa penderitaan itu nyata dan dirasakan. Ia tidak berada dalam keadaan ilusi, ia berada dalam lingkungan nyata, terpisah dari Allah, dan pemisahan ini dirasakan secara mendalam. Tidak ada peristirahatan, tidak ada keringanan, tidak ada perspektif. Jiwa yang terbangun di Hades menemukan keadaan penghakiman awal, pendahuluan dari apa yang akan datang pada akhir zaman. Pembagian besar ini mengungkapkan bahwa sebelum karya Kristus yang lengkap, umat manusia mengikuti jalan yang berbeda setelah kematian, bukan karena kebetulan, melainkan karena kondisi spiritual. Pangkuan Abraham dan Hades adalah realitas paralel yang segera menerima jiwa-jiwa. Tidak ada tumpang tindih, tidak ada percampuran, tidak ada transisi antara satu dan yang lain. Setiap jiwa tiba di tujuan yang sesuai dengan hubungan yang dimilikinya dengan Allah selama hidup. Mulai dari titik ini, pemahaman tentang apa yang terjadi setelah kematian menjadi semakin jelas. Alkitab menunjukkan bahwa pembagian ini ada sampai saat di mana salib mengubah segala sesuatu. Karya Kristus tidak hanya memengaruhi kehidupan duniawi, tetapi memengaruhi takdir kekal. Sesuatu yang menentukan terjadi setelah kematian dan kebangkitannya. Sesuatu yang mengubah konfigurasi spiritual ini dan yang mengubah selamanya nasib jiwa orang benar. Apa yang disediakan untuk pangkuan Abraham mulai memiliki tujuan baru, dan perubahan ini begitu mendalam sehingga mendefinisikan kembali jalan jiwa segera setelah meninggalkan tubuh. Pembagian antara pangkuan Abraham dan Hades tetap teguh sepanjang sejarah Perjanjian Lama, tetapi
Alkitab menunjukkan bahwa konfigurasi spiritual ini tidak bertahan selamanya. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat Kristus menyerahkan nyawa di kayu salib. Kematian Anak Allah tidak hanya menawarkan penebusan bagi yang hidup, tetapi juga mengubah realitas spiritual mereka yang telah pergi dengan percaya pada janji keselamatan. Salib tidak hanya menyentuh waktu sekarang, salib menyentuh kekekalan. Efesus pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa ia naik ke tempat tinggi menawan tawanan. Ungkapan ini menunjuk pada tindakan langsung yang dilakukan oleh Kristus setelah kematiannya dan sebelum kebangkitannya. Ia tidak hanya turun ke bagian-bagian bumi yang paling bawah seperti yang dinyatakan oleh pasal yang sama, tetapi ia melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang benar perjanjian lama untuk diri mereka sendiri. Ia membuka jalan yang sebelumnya tidak ada, jalan yang mengarah langsung ke surga. Pangkuan Abraham adalah tempat penghiburan, tetapi itu bukanlah tujuan akhir orang benar. Itu adalah tempat penantian. Akses langsung ke hadirat Allah yang penuh belum dibebaskan karena pengorbanan yang sempurna belum dilakukan. Ketika Kristus meninggal, pengorbanan itu diterima dan segala sesuatu yang menghalangi masuknya orang benar ke hadirat Allah dihilangkan. Penebusan telah digenapi dan apa yang sebelumnya merupakan batas spiritual terbuka. Perubahan ini sangat memengaruhi pemahaman tentang kehidupan setelah kematian. Pangkuan Abraham berhenti ada sebagai tujuan akhir. Tempat itu memenuhi perannya selama periode sebelum pekerjaan Kristus yang lengkap. Orang benar yang meninggal sebelum salib menunggu di sana, sadar, dihibur, dilindungi, tetapi menunggu. Ketika Kristus menyerahkan rohnya, penantian itu berakhir. Ia turun ke tempat mereka berada dan memimpin mereka ke tujuan baru yang telah dibuka oleh penebusan. Tindakan ini menjelaskan mengapa Paulus menegaskan dengan keyakinan sedemikian rupa dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 8 bahwa keluar dari tubuh berarti hadir bersama Tuhan. Setelah salib tidak ada lagi tempat perantara penghiburan yang menunggu penebusan. Orang benar tidak lagi menunggu di pangkuan Abraham. Mereka langsung memasuki hadirat Kristus. Akses telah dibebaskan oleh darah yang dicurahkan. Apa yang dulunya janji menjadi kenyataan definitif. Perubahan ini juga menjelaskan mengapa Yesus mengatakan kepada perampok yang bertobat bahwa pada hari itu juga ia akan bersamanya di Firdaus, seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Ia tidak mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat penantian. Ia mengatakan bahwa ia akan bersamanya, dan berada bersama Kristus berarti berada di Firdaus. Pernyataan ini menyegel pemahaman bahwa setelah karya salib, nasib orang benar bukan lagi ruang penantian, tetapi lingkungan hadirat yang penuh. Hades di sisi lain tidak berubah. Nasib orang fasik tetap sama sampai penghakiman terakhir. Salib tidak mengubah keadaan mereka yang menolak kebenaran. Penderitaan berlanjut, kesadaran tetap ada, hukuman akhir yang dinanti tetap ada. Perbedaannya adalah bahwa sekarang pemisahan antara orang benar dan orang fasik bahkan lebih jelas. Orang benar naik ke hadirat Allah. Orang fasik terus berada dalam siksaan sambil menunggu hari di mana mereka akan dihakimi di hadapan takhta putih besar. Ketika Kristus membuka jalan ke surga, ia mendefinisikan kembali geografi spiritual umat manusia. Ia menyatukan apa yang terpisah karena dosa dan menghilangkan penghalang yang mencegah manusia, bahkan yang benar, memiliki akses langsung ke hadirat Allah. Ibrani pasal 10 ayat 19 menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa kita memiliki keberanian untuk masuk ke ruang Maha Kudus oleh darah Yesus. Keberanian ini bukan hanya untuk kehidupan ini, tetapi untuk kekekalan.
Transformasi ini juga mengungkapkan kuasa definitif salib. Kematian Kristus tidak hanya menyelamatkan mereka yang datang sesudahnya. Kematiannya menjangkau mereka yang datang sebelumnya. Pengorbanannya tidak terbatas pada waktu duniawi. Pengorbanannya melintasi generasi, menjangkau Abraham, menjangkau Ishak, menjangkau Yakub, menjangkau semua yang meninggal sambil menanti janji. Mereka tidak dilupakan, mereka tidak ditinggalkan di pangkuan Abraham selamanya. Kristus secara pribadi memimpin mereka ke tujuan yang ditunjuk oleh iman mereka. Perubahan ini membawa harapan bagi semua yang percaya hari ini. Kematian tidak lagi membawa orang benar ke tempat penantian, melainkan ke hadirat yang penuh. Perjalanan menjadi langsung. Oleh karena itu, Alkitab menunjukkan bahwa nasib orang benar berubah sepenuhnya setelah salib. Tetapi nasib orang fasik tetap sama, menunggu penghakiman yang akan datang. Kejelasan ini sangat penting untuk memahami apa yang terjadi saat ini pada saat kematian, dan untuk memahami langkah segera berikutnya yang menanti setiap jiwa. Dan justru dalam pemahaman inilah terungkap gerakan selanjutnya dari perjalanan spiritual, tujuan nyata orang benar hari ini yang sama sekali berbeda dari apa yang terjadi sebelumnya dan didasarkan pada karya lengkap yang Kristus lakukan. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan berapapun nilainya atau jadilah anggota. Dengan demikian kita akan terus berinvestasi dalam penelitian dan peningkatan untuk lebih memberkati hidup Anda. Melanjutkan, ketika Kristus membuka jalan ke surga, pengalaman orang benar berubah selamanya. Apa yang tadinya penantian menjadi perjumpaan. Perjalanan itu berhenti membawa orang percaya ke pangkuan Abraham dan mulai membawanya langsung ke hadirat Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Paulus berbicara dengan keyakinan sedemikian rupa dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 8, menegaskan bahwa keluar dari tubuh berarti hadir bersama Tuhan. Kalimat ini tidak menggambarkan kemungkinan, melainkan menggambarkan realitas spiritual yang segera. Kematian orang benar bukanlah pintu masuk ke dalam keheningan. Itu adalah kedatangan. Tidak ada jeda, tidak ada penangguhan, tidak ada ketidakpastian. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia menemukan apa yang selalu dijanjikan, hadirat penuh Kristus. Kehadiran ini tidak simbolis, tidak samar, tidak jauh. Itu adalah sadar. Jiwa menyadari bahwa ia telah memasuki lingkungan yang tidak pernah dapat diakses oleh kekuatan manusia, tetapi yang telah dibuka oleh pengorbanan Yesus. Orang benar tidak dibawa ke tempat penantian, mereka dipimpin menuju kemuliaan. Filipi pasal 1 ayat 23 menegaskan kebenaran ini ketika Paulus menyatakan bahwa pergi dan bersama Kristus adalah jauh lebih baik. Baginya, mati bukanlah kehilangan, melainkan perolehan. Perspektif ini bukanlah hasil dari keberanian manusia, tetapi dari pemahaman bahwa jiwa saat meninggalkan tubuh menemukan apa yang selalu ditopang oleh iman. Persekutuan dengan Kristus tidak terputus dalam kematian, melainkan digenapi. Takdir segera ini menunjukkan bahwa orang benar tidak menghadapi kematian sendirian. Malaikat-malaikat terus memenuhi peran pembimbingan, tetapi sekarang mereka tidak lagi membawanya ke tempat penantian, melainkan ke hadirat Kristus. Jiwa menyadari perubahan lingkungan ini bukan karena ia memperoleh indera baru, tetapi karena ia kehilangan batasan tubuh fisik. Kejelasan spiritual yang sebelumnya terbatas menjadi lengkap. Orang itu mengerti bahwa ia telah diterima dan bahwa perjalanan spiritual telah menemukan titik kedatangannya yang sejati. Pada saat ini, semua beban duniawi berhenti menyertai jiwa. Rasa sakit berhenti, keterbatasan menghilang, ketakutan kehilangan kekuatannya. Jiwa memasuki lingkungan yang untuknya ia diciptakan, lingkungan di mana tidak ada pemisahan dari Allah.
Yohanes menggambarkan realitas ini dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 ketika mengatakan bahwa di sana Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan tidak akan ada lagi kematian, juga perkabungan atau ratap tangis atau rasa sakit. Bagi orang benar, kematian bukanlah pintu penderitaan, melainkan pintu pemulihan. Kedatangan ini ditandai dengan pengenalan. Jiwa mengerti bahwa ia berada di hadirat Dia yang menopangnya sepanjang hidup. Tidak ada keasingan, ada keakraban. Doa-doa, pencarian, iman, semua yang tampak tidak terlihat dalam kehidupan duniawi kini menjadi kenyataan penuh. Hadirat Kristus tidak teoretis, tetapi dialami. Jiwa mengerti bahwa ia tidak berada di hadapan orang yang tidak dikenal, melainkan di hadapan Dia yang selalu memanggilnya dengan nama. Perjumpaan ini menjelaskan mengapa Paulus menegaskan dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 4 ayat 14 bahwa Allah akan membawa bersama Yesus mereka yang tidur dalam Dia. Ungkapan tidur tidak menunjukkan ketidaksadaran, tetapi kepastian bahwa jiwa mereka dijaga dalam Kristus, hidup, sadar dalam persekutuan, hanya menunggu kebangkitan tubuh terakhir. Kematian fisik tidak menyentuh persekutuan ini, hanya pemisahan dari tubuh. Kehadiran segera bersama Kristus juga mengungkapkan bahwa orang benar tidak kehilangan identitasnya. Siapapun yang tiba di sana tetap menjadi orang yang sama, tetapi kini tanpa batasan. Kesadaran tetap ada, ingatan tetap ada, persepsi tetap ada. Yang berubah adalah lingkungan. Tidak ada lagi perjuangan melawan dosa, tidak ada lagi kelelahan tubuh, tidak ada lagi keraguan. Iman menjadi penglihatan, apa yang tadinya harapan menjadi pengalaman. Tujuan ini begitu nyata sehingga Yesus menggambarkannya dengan tepat ketika berbicara tentang Firdaus. Firdaus bukanlah ide abstrak. Itu adalah tempat di mana Kristus berada. Bersama Kristus berarti berada di Firdaus. Jiwa orang benar tidak memasuki skenario yang tidak jelas. Ia masuk ke tempat ia berada. Dan realitas inilah yang membawa penghiburan tidak hanya bagi mereka yang pergi, tetapi juga bagi mereka yang tetap tinggal. Orang benar tidak menghilang. Ia tidak memasuki keadaan ketidaksadaran. Ia tidak menunggu. Ia hidup dalam hadirat Kristus. Pemahaman ini juga sepenuhnya mengubah cara kematian dipandang oleh mereka yang percaya. Ketakutan akan yang tidak diketahui kehilangan kekuatannya, karena Alkitab tidak meninggalkan ruang untuk keraguan tentang nasib orang yang dibenarkan. Surga bukanlah hanya hadiah di masa depan, itu adalah realitas segera bagi jiwa yang meninggalkan tubuh dengan percaya kepada Kristus. Tidak ada penundaan, tidak ada transisi yang lambat, tidak ada antrean spiritual. Perjumpaan itu segera, karena jalannya sudah dibuka. Jiwa saat memasuki lingkungan ini juga menyadari bahwa ia tidak sendirian. Alkitab menggambarkan banyak orang benar yang telah melewati perjalanan yang sama ini. Ibrani pasal 12 ayat 23 berbicara tentang gereja anak sulung yang namanya tertulis di surga, menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang nyata, dihuni, hidup, penuh tujuan. Orang benar yang tiba di sana bergabung dengan komunitas kekal ini sambil menunggu hari di mana Kristus akan memulihkan segala sesuatu. Kematian, oleh karena itu, tidak mengakhiri hubungan orang benar dengan Allah, melainkan mengintensifkannya. Apa yang tadinya dijalani oleh iman kini dijalani oleh penglihatan. Apa yang tadinya dicari dalam doa kini dialami secara langsung. Kebenaran inilah yang menopang hati orang yang percaya. Orang benar tidak jatuh ke dalam kegelapan. Ia masuk ke dalam cahaya. Ia tidak kehilangan kesadaran. Ia mendapatkan kejelasan. Ia tidak kehilangan kehidupan. Ia menemukan hidup yang kekal. Dan justru perbedaan yang begitu mendalam antara takdir orang benar dan takdir orang fasik, inilah yang mengungkapkan perlunya memahami bab selanjutnya dari perjalanan.
realitas mereka yang meninggal tanpa rekonsiliasi dengan Allah. Setelah memahami takdir langsung orang benar, Alkitab membuka ruang untuk realitas yang banyak dihindari, tetapi yang tidak dapat diabaikan. Sama seperti orang benar diterima oleh hadirat Kristus, orang fasik juga segera terbangun setelah kematian, tetapi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda. Firman Allah tidak meredakan masalah ini dan tidak memperlakukan nasib mereka yang menolak keselamatan sebagai sesuatu yang tidak jelas. Yesus menggambarkan keadaan ini dengan jelas, menunjukkan bahwa itu adalah sadar, segera, dan sepenuhnya terpisah dari hadirat Allah. Lukas pasal 16 terus menjadi dasar yang paling langsung untuk memahami realitas ini. Orang kaya itu tidak terbangun dalam keheningan, tidak terbangun dalam kebingungan, tidak memasuki penangguhan. Ia membuka mata dan menyadari di mana ia berada. Teks tersebut mengatakan bahwa ia berada dalam siksaan, dan kata ini tidak kiasan. Itu menggambarkan kondisi nyata yang dirasakan, di mana jiwa mengakui bahwa ia terasing dari hadirat Allah dan mengalami konsekuensi dari keterasingan itu. Berbeda dengan apa yang terjadi pada orang benar, tidak ada malaikat yang memimpin orang fasik. Ketiadaan pemandu itu sendiri sudah menjadi bagian dari penghakiman. Jiwa terbangun tanpa dukungan, tanpa arahan, tanpa penghiburan. Tidak ada perjumpaan dengan Kristus, tidak ada hadirat Allah, tidak ada suara yang menyambut. Orang fasik terbangun dalam isolasi spiritual. Isolasi ini menyiksa karena mengungkapkan secara mutlak pemisahan yang ia alami sepanjang kehidupan duniawi. Tidak ada yang akrab yang menyertainya. Tidak ada kedamaian, tidak ada peristirahatan, tidak ada harapan. Yesus menggambarkan orang kaya itu meminta bahkan setetes air untuk meredakan rasa sakitnya. Adegan ini menunjukkan bahwa penderitaan itu nyata dan bahwa jiwa mempertahankan kesadaran penuh. Ia mengenali Abraham, mengenali Lazarus, mengenali kondisinya sendiri. Ini berarti bahwa siksaan tidak meniadakan identitas, tidak menghilangkan ingatan, tidak menghapus persepsi. Jiwa tidak kehilangan jati dirinya, hanya kehilangan semua akses ke penghiburan ilahi. Keadaan ini tidaklah subjektif, itu adalah konsekuensi dari pemisahan spiritual. Alkitab tidak pernah menyajikan Hades sebagai tempat di mana jiwa dapat bernegosiasi, berpindah sisi, atau mencari jalan keluar. Sebaliknya, jurang yang disebutkan oleh Yesus adalah definitif. Lukas pasal 16 ayat 26 menegaskan bahwa mereka yang ingin menyeberang dari satu sisi ke sisi lain tidak dapat. Kemustahilan ini bukanlah kekejaman, melainkan keadilan. Takdir adalah cerminan dari kehidupan, bukan keputusan yang diambil setelah kematian. Ibrani pasal 9 ayat 27 menegaskan kebenaran ini dengan menyatakan bahwa telah ditetapkan bagi manusia untuk mati satu kali dan setelah itu menghadapi penghakiman. Penghakiman ini bukanlah saat untuk menentukan takdir, melainkan saat untuk melaksanakannya. Kematian hanya mengungkapkan keadaan spiritual yang dibawa oleh orang tersebut. Oleh karena itu, orang fasik terbangun dalam siksaan bukan karena Allah menginginkan rasa sakitnya, tetapi karena tidak ada persekutuan antara terang dan kegelapan, antara kekudusan dan dosa, antara Sang Pencipta dan Dia yang menolak rahmat-Nya. Siksaan ini bagaimanapun belum merupakan hukuman terakhir. Ini adalah keadaan perantara penderitaan yang sadar sambil menunggu takhta putih besar. Wahyu pasal 20 menunjukkan bahwa orang mati yang tidak ada di dalam Kristus dijaga sampai hari di mana mereka akan dihakimi. Periode penantian ini tidak pasif, tidak sadar, tidak simbolis, itu nyata. Jiwa tetap berada dalam penderitaan yang sadar, menunggu penghakiman definitif. Kesadaran akan keadaan ini adalah yang membuat realitas ini begitu serius. Jiwa orang fasik mengerti bahwa ia terasing dari Allah.
Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih selama hidup tidak dapat lagi diubah. Ia mengakui bahwa apa yang ia abaikan kini menjadi terlalu jelas. Dan sama seperti orang kaya itu, ia mulai memiliki kenangan akan kehidupan duniawinya. Ia ingat saudara-saudaranya, ia ingat rumahnya, ia ingat kesempatan yang dimilikinya. Kenangan ini tidak membawa penghiburan, melainkan membawa beban. Alkitab tidak menggambarkan keadaan ini untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menunjukkan keseriusan penolakan. Keabadian bukanlah kelanjutan dari kehidupan duniawi, itu adalah wahyu dari kebenaran spiritual yang selalu ada. Kematian tidak mengubah seseorang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, itu hanya memaparkan apa yang sudah ditetapkan. Orang fasik terbangun dalam siksaan karena ia hidup terasing dari kehidupan yang Allah tawarkan. Keterasingan ini menjadi definitif. Ketiadaan Allah dengan sendirinya adalah elemen yang paling menyakitkan dari keadaan ini. Jiwa diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, dan ketika ia terbangun dalam pemisahan yang lengkap, ia mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan di bumi. Dalam kehidupan fisik, bahkan orang yang paling fasik pun masih menikmati anugerah umum, pemeliharaan Allah atas dunia, matahari, hujan, kebaikan yang mengelilingi umat manusia. Tetapi di Hades, anugerah itu tidak ada. Keterasingan itu mutlak. Yang tersisa adalah kesadaran dan siksaan. Realitas Alkitabiah ini juga menjelaskan mengapa Yesus begitu menekankan urgensi pertobatan. Ia tidak berbicara tentang agama, ia berbicara tentang takdir. Ia tidak memanggil orang untuk moralisme, ia memanggil untuk hidup. Yohanes pasal 3 ayat 18 menegaskan bahwa siapa yang tidak percaya sudah dihukum, bukan karena hukuman yang sewenang-wenang, tetapi karena ia menolak satu-satunya sumber keselamatan. Kematian hanya menegaskan pilihan itu. Takdir orang fasik adalah kebenaran yang serius, tetapi juga kebenaran yang diperlukan. Ini mengungkapkan kontras mutlak antara mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Allah dan mereka yang hidup terasing darinya. Kematian tidak menciptakan pembagian ini, hanya memanifestasikannya. Dan manifestasi inilah yang mempersiapkan panggung untuk momen berikutnya, penghakiman terakhir yang akan membawa pada terang segala sesuatu yang masih menunggu penggenapan penuhnya. Setelah orang fasik terbangun dalam siksaan dan orang benar terbangun dalam hadirat Kristus, Alkitab memperjelas bahwa tidak satu pun dari keadaan ini adalah definitif. Keduanya menunggu suatu peristiwa yang akan mengakhiri sejarah manusia secara mutlak, yaitu penghakiman terakhir di hadapan takhta putih besar. Wahyu pasal 20 menggambarkan momen ini dengan detail yang cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang ada luput dari hari itu, dan bahwa seluruh umat manusia dari segala zaman akan dipanggil untuk berdiri di hadapan Allah yang mengetahui setiap perbuatan, setiap niat, dan setiap pilihan. Yohanes mengatakan bahwa ia melihat takhta yang besar dan putih dan Dia yang duduk di atasnya, dan bahwa bumi dan langit lari dari hadiratnya. Pelarian ini bukanlah puitis, itu adalah indikasi otoritas mutlak. Pada saat itu, seluruh struktur yang menopang kehidupan manusia berhenti ada. Skenario ini tidak simbolis, melainkan nyata, dan mewakili lingkungan di mana tidak ada kebohongan yang bertahan, di mana tidak ada topeng yang tersisa, di mana tidak ada argumen yang memiliki kekuatan. Itu adalah tempat di mana kebenaran dipaparkan tanpa filter dan tanpa perlawanan. Yohanes juga mengatakan bahwa ia melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan Allah. Ini termasuk semua, orang benar dan orang fasik, semua dibangkitkan, masing-masing dengan tubuh yang dipulihkan, bukan untuk kembali ke kehidupan duniawi, tetapi untuk menghadapi penghakiman. Alkitab menunjukkan bahwa kebangkitan ini tidak sama untuk semua. Orang benar bangkit untuk hidup yang kekal, orang fasik bangkit untuk hukuman.
Inilah penggenapan dari apa yang Yesus nyatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 yang menegaskan bahwa akan ada kebangkitan untuk hidup dan kebangkitan untuk penghakiman. Dalam penghakiman terakhir, kitab-kitab dibuka. Di antaranya ada kitab kehidupan yang berulang kali disebutkan dalam kitab suci. Kitab ini berisi nama-nama mereka yang diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Itu bukanlah catatan simbolis, itu adalah realitas spiritual yang mendefinisikan takdir kekal jiwa. Yohanes menegaskan bahwa orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini tidak berarti bahwa keselamatan adalah karena perbuatan, tetapi bahwa perbuatan mengungkapkan hati, menegaskan apa yang dihasilkan atau gagal dihasilkan oleh iman. Bagi orang fasik, penghakiman ini bukanlah penyelidikan, itu adalah konfirmasi dari apa yang telah ditunjukkan oleh kehidupan. Mereka terbangun di hadapan takhta dengan mengetahui bahwa mereka menolak satu-satunya sumber keselamatan. Tidak ada yang bisa dikatakan yang mengubah kondisi ini. Perbuatan mereka menghukum mereka karena perbuatan mereka mencerminkan hati yang jauh dari Allah. Siksaan yang mereka alami di Hades kini menemukan vonis definitifnya. Bagi orang benar, penghakiman bukanlah alasan untuk takut. Mereka telah dibangkitkan untuk hidup yang kekal dan nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Mereka tidak berdiri di hadapan takhta menunggu hukuman, tetapi menunggu konfirmasi publik bahwa mereka telah ditebus oleh darah Kristus. Itu adalah penggenapan janji, momen di mana iman berubah menjadi kepastian kekal. Kebenaran Kristus menutupi mereka dan tidak ada tuduhan yang dapat bertahan. Setelah penghakiman, Yohanes mengatakan bahwa maut dan Hades menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Hades bukanlah tujuan akhir, itu hanyalah tempat di mana orang fasik tinggal sampai hari itu. Tetapi setelah penghakiman, Hades berhenti ada karena telah memenuhi fungsinya. Ia dicampakkan ke dalam lautan api, yaitu kematian kedua. Wahyu pasal 20 ayat 14 menyatakan bahwa ini adalah hukuman kekal, keadaan definitif pemisahan dari Allah. Kematian kedua bukanlah pemusnahan, melainkan pemisahan kekal. Jika kematian pertama memisahkan tubuh dari jiwa, yang kedua memisahkan jiwa dari Allah selamanya. Inilah penghakiman yang berulang kali diperingatkan oleh Yesus. Ia tidak hanya berbicara tentang konsekuensi duniawi, ia berbicara tentang kekekalan. Ia memperingatkan bahwa mereka yang menolak kehidupan yang ia tawarkan akan menghadapi takdir akhir di mana tidak akan ada kembali, keringanan atau harapan. Hukuman ini tidak dipaksakan dengan kesenangan, itu ditetapkan dengan keadilan. Allah tidak menghukum karena ia menginginkan penderitaan. Ia menghukum karena ia kudus. Ia tidak dapat menyatukan kegelapan dengan terang. Ia tidak dapat menyebut hidup apa yang menolak satu-satunya sumber kehidupan. Keadilan ilahi menuntut pemisahan ini. Dan inilah yang membuat hari penghakiman begitu serius dan begitu mutlak. Tidak akan ada banding, tidak akan ada negosiasi, tidak akan ada peninjauan. Itu adalah penutupan definitif sejarah manusia. Tidak ada waktu yang dapat mengubah apa yang akan diputuskan pada hari itu. Tidak ada yang dapat ditambahkan, tidak ada yang dapat diambil. Setiap orang akan dihakimi menurut kebenaran Allah, bukan menurut standar manusia, bukan menurut pendapat atau pembenaran. Penghakiman ini sempurna karena Dia yang melakukannya adalah sempurna. Tidak ada ketidakadilan yang akan dilakukan, tidak ada keraguan yang akan tersisa. Semua akan mengerti bahwa Allah menghakimi dengan kebenaran. Lautan api digambarkan sebagai takdir akhir setan, malaikat-malaikatnya, dan semua yang menolak keselamatan. Kematian kedua adalah tempat di mana tidak akan pernah ada lagi hadirat Allah, di mana tidak akan ada penebusan, di mana tidak ada lagi undangan anugerah. Itu adalah keadaan akhir.
Yohanes mengatakan bahwa mereka yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke sana. Ini mendefinisikan secara kekal perbedaan antara keselamatan dan hukuman. Tetapi sementara hukuman ini ditetapkan untuk sebagian orang, bagi sebagian lainnya sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi. Penghakiman terakhir menandai dimulainya realitas yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh ciptaan, realitas di mana orang benar akan hidup dalam hadirat Allah selamanya. Itu bukan hanya akhir dari kejahatan, itu adalah awal dari sesuatu yang sama sekali baru yang terungkap dalam bab selanjutnya. Ketika penghakiman terakhir digenapi dan takdir kekal ditetapkan, Alkitab memungkinkan untuk melihat sesuatu yang telah hadir sejak awal. Alasan mengapa Allah tidak pernah menyembunyikan apa yang terjadi pada saat kematian. Ia tidak mengungkapkan kebenaran-kebenaran ini untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menuntun umat manusia pada pemahaman akan kehidupan. Setiap detail tentang pangkuan Abraham, Hades, surga, siksaan, hadirat Kristus, dan penghakiman terakhir ada untuk menunjukkan bahwa kematian bukanlah teka-teki yang tidak terpecahkan, melainkan pembagi yang mengungkapkan kebenaran jiwa. Kitab suci selalu memperlakukan kematian dengan jelas karena Allah tidak pernah ingin manusia menghadapi momen ini sebagai lompatan dalam kegelapan. Dari Kejadian hingga Wahyu, ia menunjukkan bahwa keberadaan tidak berakhir ketika tubuh berhenti. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 menyatakan bahwa roh kembali kepada Allah, dan Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan bahwa setelah kematian datanglah penghakiman. Teks-teks ini tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi yang tidak pasti. Allah menunjukkan jalan agar tidak ada yang berjalan dalam kegelapan menuju kekekalan. Wahyu ini juga memaparkan pemeliharaan Allah. Rahasia kematian dipaparkan agar tidak ada yang hidup dalam tipuan. Allah mengungkapkan segalanya, bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan cinta. Ia menunjukkan takdir kekal untuk menawarkan pilihan. Ia menunjukkan salib untuk menawarkan keselamatan. Ia menunjukkan hukuman untuk menawarkan pertobatan. Ia menunjukkan surga untuk menawarkan harapan. Ia menunjukkan kebenaran untuk membebaskan. Dan ketika wahyu ini mencapai hati, itu mengubah cara hidup seseorang. Karena kematian berhenti menjadi musuh dan menjadi pintu yang menuntun pada apa yang telah Allah persiapkan. Pemahaman akan rahasia ini menuntun jiwa untuk mengerti bahwa setiap keputusan penting, bahwa setiap langkah memiliki bobot kekal, bahwa setiap pilihan memiliki cerminan dalam kekekalan. Dan justru kejelasan tentang takdir jiwa inilah yang membuka ruang bagi apa yang perlu dikatakan sekarang, bukan tentang akhir kematian, tetapi tentang jawaban yang harus diberikan setiap orang selagi masih ada waktu. Setelah menelusuri semua yang diungkapkan Alkitab tentang kematian dan takdir kekal jiwa, menjadi jelas bahwa semua kebenaran ini mengarah pada satu realitas tunggal. Tidak peduli apakah kita berbicara tentang saat jiwa meninggalkan tubuh, jalan orang benar, siksaan orang fasik, pangkuan Abraham, Hades, salib, surga, atau penghakiman terakhir, semuanya menyatu pada Kristus. Ia adalah pusat dari seluruh narasi spiritual. Ia adalah Dia yang membuka jalan, yang mendefinisikan kembali takdir orang benar, yang memikul beban dosa, yang mengalahkan kematian, dan yang menjamin hidup kekal bagi semua yang percaya. Tanpa Dia, tidak ada harapan. Dengan Dia, tidak ada hukuman. Pemahaman tentang kematian hanya masuk akal dalam terang karya Kristus. Jika kematian adalah pemisahan tubuh, Kristus adalah pemulihan jiwa. Jika kematian memaparkan takdir, Kristus mendefinisikan kembali takdir itu. Jika orang benar diterima dalam kemuliaan, itu karena Kristus membuka jalan. Jika orang fasik terbangun dalam siksaan, itu karena ia menolak Dia yang menawarkan pengampunan.
Setiap bab dari wahyu ini ada untuk menunjukkan bahwa kekekalan tidak dibangun oleh usaha manusia, tetapi diputuskan oleh jawaban yang diberikan setiap orang terhadap panggilan Kristus selagi ia hidup. Dan panggilan ini tidaklah berat, itu tidak lahir dari rasa bersalah, melainkan lahir dari cinta. Kristus tidak datang ke dunia untuk menghukum, ia datang untuk menyelamatkan. Salib bukanlah simbol, itu adalah penyelamatan. Kematian bukanlah kekalahan, itu adalah kemenangan yang membuka surga. Kebangkitan bukanlah peristiwa yang terisolasi, itu adalah bukti bahwa kematian tidak memiliki kata terakhir atas mereka yang miliknya. Hari ini, yang menentukan takdir kekal bukanlah masa lalu, melainkan keputusan hati di hadapan kebenaran yang diwahyukan. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk refleksi. Kematian tidak terhindarkan, tetapi hukuman tidak. Kematian adalah pasti, tetapi takdir dapat diubah. Kristus terus menjadi pintu yang terbuka bagi setiap orang yang menginginkan pengampunan, harapan, dan hidup yang kekal. Ia tidak menolak siapapun yang mendekat. Ia tidak memalingkan wajahnya dari siapapun yang berseru. Ia tidak meninggalkan dia yang memutuskan untuk kembali. Anugerah tetap tersedia. Dan setiap orang yang mendengarkan pesan ini sekarang tahu persis apa yang dipertaruhkan. Jika selama video ini Anda menyadari bahwa Anda perlu berdamai dengan Kristus, atau jika Anda ingin menyerahkan hidup Anda kepadanya untuk pertama kalinya, jangan menunda keputusan ini. Kekekalan tidak menunggu, tetapi Kristus siap menerima setiap orang yang berbalik kepadanya. Bukalah hati, berbicaralah dengan tulus, serahkan hidup Anda kepada Juru Selamat yang mengalahkan kematian untuk memberikan hidup kekal kepada Anda. Jika ini adalah keinginan Anda, nyatakan di kolom komentar, "Terima saya Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang tunggal dan cukup dalam hidup saya." Dan jika Anda sudah menjadi milik Kristus, tuliskan saja amin agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang, disebarkan oleh algoritma, dan menyentuh kehidupan yang masih perlu mendengar kebenaran ini. Semoga kasih Allah membimbing Anda, semoga anugerah Kristus menopang Anda, dan semoga kebenaran Roh Kudus menerangi hati Anda. Sampai jumpa.